Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Hari Toraya, edisi Selasa 5 Juli 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-73 sampai yang ke-80. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat pada pagi hari ini, atas penyertaan Tuhan sepanjang malam ini, sehingga kami boleh kembali bertemu pada pagi hari ini. Pagi ini kami kembali Tuhan untuk membaca firman-Mu, biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti, dan terlebih menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun berada, kami berdoa buat mereka agar dapat melakukan seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini, membaca firman Tuhan, karena firman merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 119 ayatnya yang ke-73 sampai yang ke-80. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-Hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Amin. Tema kita pada hari ini, hidup oleh kasih dan rahmat. Tuo belanna kamamasian siapa kaboro. Salah satu penekanan penting pasca reformasi gereja abad ke-16 adalah sola gratia, hanya oleh anugerah. Pertanyaannya, sebelum konsep anugerah ada, lalu orang menyandarkan dirinya pada apa? Maka jawabannya sederhana. Jika tidak berpusat pada anugerah Allah, maka pusatnya adalah manusia, antropos. Dalam teks bacaan kita saat ini, Daud tidak menjadikan dirinya sebagai pusat. Itu terlihat dari sebuah pengakuan, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Ayat 73. Ini sebuah pengakuan bahwa Daud tidak ada begitu saja, tetapi dia ada karena ada yang membentuknya. Pengakuan bahwa dirinya bergantung kepada Allah, karena itu dia meminta pengetahuan yang baik dan pengertian, kapaisanan. Untuk apa? Supaya dia hidup, tetapi hidup bukan hanya oleh pengertian jasmani, tetapi kehidupan rohani. Prinsip kehidupan rohani itu kemudian diungkapkan pada ayat ke-77. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup. Bahwa pertama-tama kehidupan spiritual kita tidak berangkat dari kekuatan dan kecerdasan kita, tetapi adalah anugerah dari Allah. Pusat kehidupan kerohanian kita tidak berpusat pada diri kita, tetapi berpusat pada Allah. Ini tidak boleh dibalik, karena jika memusatkan pada diri kita, maka yang terjadi adalah kesalehan semu, seperti kritikan Yesus pada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya tampak bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan bangkai dan berbagai jenis kotoran. Matius 23 ayatnya yang ke-27. Karena itu, kita membutuhkan anugerah Allah, bahwa kita bisa hidup bukan karena kita,
tetapi hanya karena anugerahnya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntun ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami, agar semua rencana dan aktivitas kami pada pagi hari ini dan seterusnya dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin ada yang berbaring di dalam rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati pula dengan semangat dan kesabaran serta sukacita bagi orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga dan merawat, mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Bagi saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan, Tuhan mohon kuatkan mereka, mampukan melewati segala pergumulan itu. Saudara-saudara kami yang bersukacita, yang mengalami kesuksesan, Tuhan genapi sukacita mereka, dan kami senantiasa mengucap syukur atas sukacita dan berkat yang senantiasa Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar dalam pertambahan usia mereka ini, Tuhan mereka semoga semakin berhikmat dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah orang-orang tua kami di masa-masa usia indah mereka. Kami juga berdoa buat rencana-rencana jemaat ya Tuhan ke depan ini. Berkati panitia, majelis, dan pengurus yang bertugas agar dapat menjalankan semua dengan baik dan segala yang kami rencanakan dapat terjadi dengan baik. Tuhan ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya. Selamat menjalani aktivitas kita. Kure sumanga, Tuhan Yesus memberkati.